Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniati dengan nomor induk 8570355802. Video ini diperuntukkan untuk mata kuliah praktikum IPA di SD dengan dosen pembimbing Ibu Nurepa MPD. Pada kesempatan kali ini saya mendemokan praktikum modul 1 makhluk hidup. Untuk kegiatan praktikum IPA di SD yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup, yaitu tumbuhan dan hewan. Adapun tumbuhan yang saya amati seperti pohon mangga, pohon pepaya, dan pohon kelapa, pohon nangka, untuk ciri-ciri makhluk hidup pada hewan, contohnya kucing, sapi, mentok, ikan, semut, dan ayam. Setelah kita mengamati ciri tumbuhan dan hewan, maka kita catat hasil pengamatan pada tabel. Selanjutnya saya akan melakukan praktikum pada tumbuhan. Di sini saya mengamati gerakan seismonasti, niktinasti, dan geotropisme pada tumbuhan. Alat dan bahan yang digunakan untuk gerakan seismonasti, niktinasti pada tumbuhan putri malu seperti tumbuhan putri malu, kardus, buku, jam tangan, penggaris, berikutnya saya akan mempraktekkan gerakan seismonasti pada tumbuhan putri malu dengan sentuhan halus, sedang, dan kasar. Dan ini tabel hasil pengamatan gerakan seismonasti. Selanjutnya saya akan mempraktikkan gerakan niktinasti pada tumbuhan putri malu. Di sini pada label B, tumbuhan putri malu akan saya tutup dengan penutup yang kedap cahaya. Dan pada label A, tumbuhan putri malu dibiarkan terbuka di tempat yang terang. Setelah 30 menit lebih, tumbuhan putri malu pada label B penutupnya dibuka. Reaksi daun menutup. Sedangkan tabel A pada tumbuhan putri malu, reaksi pada daun tetap membuka. Praktek selanjutnya adalah gerakan geotropisme. Alat dan bahan yang diperlukan: 2 buah pot yang sudah berisi tanah, buku, penggaris, pena,
Untuk kegiatan praktikum 2 yaitu tentang simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan erat antara dua makhluk hidup berbeda jenis, bisa saling menguntungkan, merugikan, atau saling netral. Ada macam-macam simbiosis. Mari kita bahas bersama. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah kedua makhluk hidup saling menguntungkan. Contohnya bunga dan lebah. Lebah menguntungkan bunga lewat proses yang disebut penyerbukan. Saat lebah hinggap di bunga untuk menghisap nektar atau madu, tubuh lebah menyentuh serbuk sari atau polen dari bunga. Itulah saat lebah itu berpindah, bunga lain serbuk itu ikut terbawa dan menempel di bunga berikutnya. Ini membantu bunga berkembang biak dengan membuah bakal bijinya. Jadi lebah dapat nektar makanan manis untuk energinya, sedangkan bunga terbantu penyerbukannya agar bisa menghasilkan buah dan biji. Kedua, simbiosis komensalisme, yaitu satu makhluk hidup diuntungkan, yang lain tidak dirugikan. Contohnya ikan remora dan hiu. Ikan remora diuntungkan, mereka menempel di tubuh hiu menggunakan semacam alat hisap di kepalanya. Mereka mendapat makanan sisa dari hiu dan ikut terbawa arus tanpa perlu capek berenang jauh. Hiu tidak dirugikan dan tidak juga diuntungkan. Kehadiran ikan remora tidak berpengaruh besar buat ikan hiu. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme, satu makhluk hidup diuntungkan, yang lain dirugikan. Contohnya benalu pada pohon. Benalu disebut demikian karena parasit yang hidup di atas tumbuhan lain dan menyerap nutrisi pada tumbuhan tersebut. Benalu biasanya hidup di pohon inangnya tanpa memberi manfaat apapun bagi pohon tersebut, malah menyerap nutrisi dan air dari pohon inang, sehingga seringkali mengganggu pertumbuhan dan kesehatan pohon tersebut. Benalu ini termasuk dalam jenis parasit di mana benalu diuntungkan dengan cara merugikan tumbuhan inangnya. Pada kegiatan praktikum 3, pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup, di sini akan dibahas 3 materi praktikum. Yang pertama adalah pertumbuhan pada tumbuhan, kemudian pertumbuhan pada hewan, dan yang ketiga perkembangbiakan pada tumbuhan. Praktikum pertama yaitu pengamatan percobaan perkecambahan pada kacang hijau. Alat dan bahan yang digunakan: 1. Biji kacang hijau sebanyak 6 buah. 2. Gunting 1 buah. 3. Penggaris untuk mengukur panjang batang kecambah. 4. Kapas sebagai media penelitian. 5. Air sebagai bahan tambahan yang digunakan untuk membasahi kapas menjadi lembab. Prosedur percobaannya: 1. Rendamlah biji kacang hijau di dalam air semalam. 2. Siapkan gelas pop es. 3. Letakkan kapas di dasar gelas pop es. Diikuti dengan meletakkan biji kacang hijau yang sudah direndam semalam. 4. Simpanlah di tempat yang terang tetapi tidak terkena matahari secara langsung. Pengamatan selama 7-14 hari. Amatilah perkecambahan dan pertumbuhan. Catatlah kapan biji kacang hijau berkecambah. Kemudian amatilah bagaimana mulai akar, batang, dan daun tumbuh. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan dari hewan. Di sini untuk tujuannya mengamati pertumbuhan dan perkembangan lalat buah dari telur sampai imago atau lalat dewasa. Bahan dan alat yang diperlukan: 1. Plastik transparan untuk pembungkus. 2. Botol selai 3 buah. 3. Pisang ambon secukupnya. 4. Tape ketela pohon secukupnya. 5. Sendok
makan 1 buah. 6. Kertas saring secukupnya. 7. Lalat buah lebih dan kurangnya 20 ekor. Dari pengamatan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa tahap fase daur hidup Drosophila sp adalah telur, larva, pupa, lalat muda, lalat dewasa atau imago. Selanjutnya, perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu mengamati struktur bunga. Bunga merupakan alat bantu dalam perkembangbiakan secara seksual dan merupakan bagian dari tanaman. Bagian-bagian yang diamati adalah tangkai bunga, kelopak dasar bunga, mahkota, kepala sari dan tangkai sari, kepala putik dan tangkai putik, serta ovarium. Kelopak bunga berwarna hijau berfungsi untuk melindungi bunga sepatu saat kuncup. Benang sari merupakan alat perkembangbiakan jantan berbentuk panjang dan kecil. Putik adalah alat perkembangbiakan betina, terdapat di dalam mahkota bunga, memiliki kepala putik, tangkai putik, dan terhubung langsung dengan bagian ovarium atau bakal biji. Dapat diambil kesimpulan, struktur bunga sepatu terdiri dari kelopak, mahkota, putik, benang sari, dan ovarium. Letak putik alat kelamin betina lebih tinggi dibandingkan dengan benang sari alat kelamin jantan, sehingga serbuk sari tidak sulit melakukan penyerbukan. Oleh karena itu, bunga sepatu tidak menghasilkan buah.